Kita akan ke sana loh. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau biar Bapak Ibu lagi sakit keras, oh saya mau ke akhirat, udah jadi kecil penyakitnya. Kan gitu. Coba kalau Bapak Ibu ada dokter, lagi berobat sama dokter bilang, maaf Bapak Ibu ya, umurnya Bapak Ibu secara dokter tinggal 2 minggu. Misal, lalu ada temannya Ibu datang, oh si fulan gibah kamu. Apa yang Bapak Ibu bilang kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah Allah berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Maksudnya jangan kamu ya merasa rugi. Kenapa ya orang kafir masih lebih mewah hidupnya? Gak usah pikir itu. Ini jawabannya. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa ya orang kafir bisa pakai mobil Ferrari, saya tidak. Jadi ini ingat Allah SWT mengatakan kepada Nabi SAW, Abu Jahal waktu itu, Abu Lahab punya unta yang mahal, punya banyak peternakan, pakainya lebih bagus. Allah mengatakan, jangan kamu membuat kedua matamu itu ya, itu terpengaruh dengan apa yang telah mereka miliki. Itu maksudnya sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya, dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik juga lebih kekal. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berikan juga sebuah kata kunci rahasia kebahagiaan. Mau nggak? Alhamdulillah sudah semangat sekarang ya. Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang yang sedang diberikan nikmat, gitu kan, kemudian kita suruh dia bersyukur, gampang. Lagi nikmat, alhamdulillah, oh iya langsung. Tapi kalau orang lagi susah, disuruh syukur bisa nggak? Bagaimana caranya kalau kita sakit parah bisa tenang jalanin kehidupan? Bagaimana kalau sedang kebakaran habis semua harta kita bisa tenang? Mau tahu katanya bagaimana? Baik, Bapak Ibu sekalian, adalah sadari satu poin, kita punya kehidupan yang abadi di akhirat. Ini kalimat berat ya. Menyadari adanya kehidupan di akhirat, dan ini hanya tinggal tunggu hitungan detik dari hidup Anda. Tinggal tunggu nih berapa detik nih malaikat maut akan datang, jemput, kita pindah ke sana, dan di sana khalidina fiha, nggak ada mati, kekal selamanya. Bapak Ibu sekalian, saya sering kasih motivasi diri saya dan juga saya sering sampaikan pada pengajian saya. Dunia ini cuma satu kalimat Bapak Ibu sekalian, kemasan. Apa? Saya ingin tanya begini, contoh. Kalau ada orang tidur di rumahnya Bapak Ibu sekalian pakai AC, marmer lantainya, ranjangnya ratusan juta, mewah rumahnya, tidur. Dengan orang yang contoh lain tidur di emperan jalan, nggak pakai kasur, nggak pakai apa, nggak pakai selimut, AC-nya alami. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, apa bedanya? Kemasannya. Tujuannya sama saja, tidur. Itu dunia tuh, kemasan. Bangun besok pagi sama saja. Ya kan? Kalau hanya sekedar orang yang tidur di bawah AC yang sehat, tidak pernah sakit flu, tidak pernah sakit demam, maka kesian orang yang di pinggir jalan. Tapi yang kita temui di pinggir jalan lebih sehat malah. Orang yang makan di piring emas dengan orang yang makan di daun, bedanya apa? Kemasannya. Bedanya, tujuannya apa? Makan. Sama saja. Orang yang tinggi, putih, gagah, cantik dengan orang yang pendek, hitam, jelek, bedanya apa? Kemasannya. Bayangin kalau cuma orang tinggi, putih, cantik, gagah yang masuk surga. Berapa banyak orang masuk neraka nanti? Kan gitu. Tapi itu kemasan duniawi, kan gitu. Kemasan saja. Mobil, Alphard, Ferrari, mahal. Pada saat kita dekat di situ, luar biasa ya mobil ini. Kita lihat, wah ini orang kaya, ini orang gini. Secara duniawi. Ya. Apa bedanya antara orang yang naik Alphard dengan naik mobil angkot? Kemasannya. Kan sama saja ketujuan kan? Sama saja. Bedanya ini mobil saya, oh ini saya numpang, kan gitu. Itu saja bedanya. Tapi sama saja. Kan, bisa saja orang yang pakai mobil mewah tidak ada supirnya, ini ada supirnya. Kan gitu. Sama naik di mobil, sama sampai ke tujuan. Bapak Ibu kalau mungkin pernah punya target beli mobil mewah, kemudian setelah Bapak Ibu berhasil beli, sudah naik. Apa yang terjadi setelah itu?
Habis sudah. Biasa saja kan? Biasa saja kan, bapak ibu punya rumah mewah, sudah beli, sudah tinggalin, sudah dihuni, terus apa? Selesai. Kemasan dunia. Jangan kemasan dunia ini membuat kita lalai janjinya Allah di sana. Karena semua ini pasti akan ditinggalin. Gak ada yang dibawa bapak ibu sekalian. Dunia, kemasan. Gitu kan? Jadi jangan sampai terpengaruh. Maka maksimalin untuk mengejar akhirat. Makanya Allah SWT mengatakan walad darul akhiratu lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah yang kekal, abadi di sana. Tinggal tunggu malaikat maut cabut roh kita, selesai. Kita pindah ke akhirat. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah punya ketenangan, sudah punya bocorannya tuh. Nanti di alam barzah ketemu malaikat, nanti dibukain pintu surga kalau beriman, dibukain pintu neraka kalau orang kafir, ada siksaan, adab kubur, ada nikmat di kubur. Kemudian dibangkitkan di mahsyar, ada hisab, timbangannya kalau berat masuk surga, surga itu begini. Terinciin semua kenikmatannya luar biasa, dalam Al-Quran, dalam sunnah banyak. Kemudian ada kalau salah maka dimasuk ke neraka itu begini gitu kan. Sudah dirincikan semua. Anda sudah tahu, sudah punya bocorannya sebagai orang yang beriman. Salahnya kenapa kita masih mau masuk ke neraka? Dan masalahnya Bapak Ibu sekalian, di akhirat tidak ada pilihan surga atau neraka, nggak ada tempat ketiga. Dan sekarang tempatnya kita menentukan itu. Kalau salah maka salah, dan tidak bisa lagi menyesal di akhirat, tidak ada gunanya. Misal di akhirat tidak ada gunanya. Jadi biarin rakib yang catat amal Anda sibuk dengan amal soleh, Anda juga akan tenang di sana. Dan dunia ini hanya kemasan. Baju yang 50 juta dengan baju 50 ribu sama saja. Kemasannya sama. Itu malah kalau baju yang mewah kemudian jalan, terus dapat apa dia jalan dengan sombong? Gak ada. Sama saja, kemasan gitu kan. Minum di gelas yang mewah dengan gelas plastik sama saja. Kemasannya biasa. Makanya Nabi SAW pernah Bapak Ibu sekalian lagi tidur, kemudian sisi kanan beliau itu kena tanah, karena tikar yang beliau pakai tidur itu ada tanahnya. Umar radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah beliau, lalu begitu lihat setelah berikan salam langsung Umar nangis. Lalu Nabi SAW berkata, ada apa wahai Umar kau nangis? Dia bilang, ya Rasulullah, Raja Persia, Raja Romawi, raja-raja yang sekarang terkenal di zaman beliau gitu kan, mereka tidur di atas kasur-kasur yang empuk, ranjang-ranjang yang besar, yang mewah, kemudian dayang-dayang yang ngipas-ngipasin mereka, sementara Anda raja kami dan nabi kami tidur di atas tanah begini. Langsung Nabi SAW duduk mengatakan, wahai Umar, apakah kamu masih ragu bahwasanya kita pemilik akhirat dan mereka pemilik dunia? Ragu dengan itu? Gak usah ragu. Sebentar ini Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa punya jaminan masih bisa pulang ke rumahnya sebentar? Gak ada. Bisa mati kita nih, dan sudah sering saya ulangi kan, dari ujung tembok masjid ini bisa ada malaikat maut sekarang datang, detik ini cabut roh saya. Bapak Ibu cuma tinggal kenang Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Saya pulang ke akhirat dan Anda pun akan nyusul semuanya. Ya, siapa duluan? Jadi ini harus hati-hati ya. Dan kita secara individu harus muhasabah, nggak boleh tidak. Harus hati-hati. Jadi dahulukan akhirat. Dunia ini cuma sebentar. Kata Nabi SAW, apakah kamu ragu hai Umar? Mereka memiliki dunia dan kita pemilik akhirat. Di surga Bapak Ibu sekalian, nggak ada masa tua, nggak ada capek, nggak ada sakit. Kata Nabi SAW, nggak ada buang air besar, nggak butuh ke WC, nggak ada WC di surga. Nggak butuh buang air besar, nggak butuh buang air kecil. Enak nggak Bapak Ibu sekarang kalau kita makan nggak pakai buang air? Enak itu, nikmat luar biasa gitu kan. Minum nggak pakai kencing, nggak usah. Kata Nabi SAW, kalau ada makanan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat dari tubuh mereka yang lebih wangi daripada bau kasturi. Ada nggak di dunia keringat wangi? Nah, di surga ada. Di surga itu lebih wangi dari bau kasturi, gitu kan? Itu luar biasa. Nggak ada masa tua, nggak ada capek, nggak ada letih. Ibu bapak ibu kalau mau makan di surga, baru dalam hati enak ayam gorengnya, ada. Kalau kita di dunia kan harus beli dulu ayamnya, harus goreng dulu, tunggu dulu, nyari dulu. Bisa saja bumbunya benar, bisa enggak. Di surga enggak gitu. Kata Nabi SAW, fiha ma tashtahihil anfus. Di surga itu semua yang jiwa mau ada, semua. Dan semua yang di surga, kata Nabi SAW, semuanya yang akan dilihat oleh ahli surga belum pernah mata lihat. Semuanya yang akan didengar belum pernah telinga dengar. Semua yang di surga belum pernah terlihat dalam hati manusia. Kita kalau lihat sebuah istana mewah, di bawahnya ada air mancur atau air yang curam gitu kan.
lagi turun pemandangan yang indah hijau-hijau, itu masih bagian dari dunia. Di surga itu jauh lebih indah dan itu abadi. Dan ini cuma hitungan detik saja. Kita akan ke sana loh. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau biar Bapak Ibu lagi sakit keras, oh saya mau ke akhirat, udah jadi kecil penyakitnya. Kan gitu. Coba kalau Bapak Ibu ada dokter, lagi berobat sama dokter bilang, maaf Bapak Ibu ya, umurnya Bapak Ibu secara dokter tinggal 2 minggu. Misal, lalu ada temannya Ibu datang, oh si fulan gibah kamu. Apa yang Bapak Ibu bilang kira-kira? Gak apa-apa deh. Fitnah ambil kau, gak apa-apa. Kenapa? 2 minggu lagi mau mati. Kata dokter. Kata Allah, bisa setiap detik kamu mati. Gitu kan. Bisa tiba-tiba, kalau datang, la yuakhirus sa'a, la yastakhiru sa'a, wa la yastakhirun. Tidak akan dicepatkan atau tidak akan dilambatkan. Tepat, on time datang. Kalau malaikat mau datang, gak seperti kita, masih lambat sedikit berapa menit, gak ada. Datang selesai, detik ini kamu akan mati, dicabut, mau kuat bagaimanapun. Adirai itu bodyguard besar, mati. Dia mati nanti itu, tetap mati, semua mati gitu. Maksud saya, sekekar apapun orang fitness juga tetap mati. Kan gitu. Orang juga lemah tetap mati, semua mati. Maka jangan terpengaruh dengan dunia. Siapa yang mengingat masalah akhiratnya, dia akan merasa tenang dalam keadaan apapun.